pemilik hidup. Salam, selamat malam. Kembali kita berjumpa lagi di dalam doa malam 1 jam saja setiap hari bersama dengan jemaat GKIN Samaria Samarinda. Puji nama Tuhan Yesus, hari ini adalah hari yang keempat kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga bisa berdoa, naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang kita lakukan, kerjakan dalam doa malam ini seperti apa yang Tuhan sudah kerjakan juga bagi rasul-rasulnya pada waktu masa-masa mereka berkumpul sebelum hari pencurahan Roh Kudus. Itu juga yang akan kita alami. Ada banyak hal yang Tuhan mau buat, yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kita, melalui gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan dunia ini. Oleh sebab itu pada malam hari ini, sebelum kita berdoa, kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk naikkan doa kita pada hari ini. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Jadi, haruslah ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dalam Tuhan Yesus, setelah Tuhan menaruh di dalam hati daripada Petrus untuk menyuarakan supaya mereka mencari pengganti Yudas, maka mereka pasti mulai berkumpul, mereka mulai berbicara siapa orangnya, ya. Mereka juga pasti sepakat apa yang disampaikan oleh Petrus kepada mereka. Pada waktu Petrus menyampaikan hal demikian, membuat mereka bisa akhirnya menjadi orang, mereka menjadi sepakat. Dan akhirnya syarat yang harus dimiliki oleh orang yang menggantikan Yudas adalah orang yang mengikut murid-muridnya, mengikut Yesus mulai dari peristiwa baptisan Yohanes Pembaptis sampai kepada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, supaya dia juga menjadi saksi akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara Kristen Tuhan, ini suatu persyaratan yang sangat amat sulit. Karena selama 3,5 tahun Yesus dalam pelayanannya, orang ini harus dia menjadi saksi mata peristiwa dari baptisan Yesus sampai kepada kenaikan Yesus ke surga. Sedangkan rasul-rasul yang lain saja, ke-11 rasul, bahkan ke-12 rasul yang lain, mereka itu dipilih oleh Yesus setelah peristiwa baptisan. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus, akhirnya mereka mencari dan menemukan 2 orang yang betul-betul menjadi saksi peristiwa baptisan sampai kepada kenaikan Tuhan Yesus, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas atau Yustus dan Matias. Nah, mendapatkan 2 orang ini, mereka juga pasti harus menentukan salah satunya. Bagaimana caranya? Mereka berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang lebih tahu hati setiap manusia, siapakah dari 2 orang ini yang
menjadi rasul menggantikan Yudas. Setelah mereka berdoa, Tuhan tidak langsung jawab, oh ini Matias. Tapi ada caranya. Caranya bagaimana? Dari dua orang ini mereka membuang undi. Dan hasil undian itu akhirnya jatuh kepada Matias. Dan akhirnya Matias ditambahkan kepada 11 rasul itu sehingga mereka menjadi 12 rasul. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat menarik bagi kita. Di mana proses pemilihan rasul ini, yang pertama kita belajar adalah harus ada kesepakatan di antara rasul-rasul, murid-murid yang lain, saudara-saudara Yesus, dan juga 120 orang itu. Bagaimana untuk bisa membuat satu kesepakatan. Firman Tuhan sejak awal sudah berkata bahwa mereka itu berdoa bersehati dan bertekun. Artinya apa? Kumpulan ini adalah kumpulan orang-orang yang bukan hanya sekedar berdoa, tapi kumpulan orang-orang yang bersehati, bersepakat. Ada sesuatu yang mereka bicarakan, mereka sepakati. Mereka sama-sama, mereka itu bersatu, bersehati. Tidak ada yang protes. Lalu akhirnya mereka mendapatkan 2 orang. Begitu mendapatkan 2 orang, dari mana? Orang yang betul-betul saksikan langsung peristiwa baptisan sampai kepada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa 2 orang yang terpilih ini, baik Yusuf maupun juga Matias, ini mereka tidak mengada-ada. Semua orang sepakat untuk menunjuk kepada Yusuf dan Matias. Tidak ada yang protes. Mungkin awal-awalnya mungkin ada, tapi akhirnya sepakat. Yang berikut, mereka berdoa lagi. Setelah ada Yusuf dan Matias, mereka berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan tunjukkan yang mana dari 2 orang ini. Dan habis setelah mereka berdoa, mereka membuang undi sebagai salah satu cara yang dipakai waktu itu untuk menentukan siapa yang terpilih. Dan akhirnya sekali lagi Matias yang terpilih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari pembacaan firman Tuhan ini, di malam-malam doa malam kita hari-hari ini, mari kita mulai berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan menyatakan kuasanya kepada gereja Tuhan, kepada umat Tuhan, kepada orang-orang percaya, kepada gereja Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, supaya kita kembali mulai bersehati, bersepakat, bersatu. Walaupun kita ini berbeda-beda gereja, berbeda-beda denominasi, berbeda-beda organisasi, berbeda-beda pandangan pemahaman teologi, tetapi mari kita belajar dari peristiwa di Yerusalem ini sebelum hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus belum dicurahkan, tetapi mereka sudah bersehati, mereka sudah bersepakat, mereka sudah bersama-sama berbicara. Waktu Petrus menyampaikan isi hati Tuhan, tidak ada yang protes. Mereka percaya apa yang dikatakan. Mereka dukung, mereka doakan. Bukan malahan saling menghakimi. Tetapi di situ mereka mulai sepakat. Ini saatnya mari kita berdoa untuk gereja Tuhan, umat Tuhan, bukan hanya pendeta saja, tetapi orang-orang Kristen, jemaat-jemaat Tuhan, dari jemaat yang paling besar sampai jemaat yang paling kecil. Semuanya mari kita sama-sama berdoa. Kita harus bergandengan tangan, kita harus bersehati, kita harus bersepakat. Apapun, kalau ada hamba Tuhan yang menyatakan sesuatu kepada kita, jangan kita langsung menghakimi. Kalau saya mendapatkan sesuatu, mungkin itu bersifat pewahyuan atau mungkin pesan dari Tuhan, mungkin saya mau menyampaikan, tetapi itu mari perlu kita sepakatin bersama, kita bisa sharing bersama sebelum kita sampaikan kepada semua orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada malam hari ini sekali lagi, mari kita naikkan doa-doa kita. Kita berdoa supaya doa Tuhan Yesus digenapi. Ketika Injil Yohanes pasal yang ke-17, supaya kita semua ini menjadi sama. Sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Inilah yang sangat penting bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita tidak bersatu, kita kalah dengan iblis. Nah, kita aja berkata, Yesus aja berkata, iblis aja dia melakukan sesuatu,
dia tidak terpecah-pecah, tapi dia juga bersama. Gereja Tuhan, umat Tuhan harus bersama. Doa kita hari ini, mari terus kita berdoa supaya umat Tuhan ini menjadi satu. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sehati, sependapat, ya, sepikir, sejiwa, seroh. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan dengan kesehatan dan kesatuan, pasti memberi dampak yang sangat besar. Apalagi dalam situasi kondisi pandemi virus corona hari-hari ini, untuk kesehatan kita, untuk kesatuan kita di dalam doa, di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Biar Tuhan Yesus memberkati. Selamat berdoa, tetap semangat sampai selesai doa malam. Dan saya terus mendorong bagi Bapak Ibu Jemaat untuk mengajak teman-teman, keluarga, saudara, mungkin di kampung atau di mana saja, sesama anak Tuhan, kasih tahu sama mereka, ajak mereka untuk mari sama-sama berdoa malam, supaya kita melihat kuasa Tuhan bekerja bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.